kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup Yesus. Hanya anugerah-Mu yang memampukan kami bertahan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, bukan karena kekuatan. Haleluya. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Kau selalu sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memasuki tahun yang baru, satu hal yang kami perlu Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang jalan kehidupan kami Yesus. Penyertaan-Mu itu yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa pujian dan hormat kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin.
Mari kita akan bersalaman dulu dengan rekan kita. Belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru. 5 hari kita memasuki tahun yang baru. Biarlah sukacita yang dari Allah senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bersyukur punya Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Biarlah kita selalu berjalan bersama dengan Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya, kami tidak akan pernah ragu mengiring-Mu Tuhan, karena Engkau kekuatan bagi hidup kami.
silakan Bapak dan Ibu untuk duduk. Ya, biarlah kita tidak pernah ragu untuk mengiring Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberi kita kekuatan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Dan kita bersyukur punya Allah yang selalu setia kepada kita. Apapun yang terjadi di hidup kita, biarlah kita belajar untuk selalu bersyukur. Karena Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ajar kami selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah setia. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, Yesus. meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
ada. Yesus setia. Katakan sekali lagi, berkali-kali Kau telah menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau setia, Kau setia Tuhan. Berkali-kali Kau menolong dan berkali-kali Kau kuatkan kami dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Engkau ada, Kau setia. Oh, dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oke, bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu setia kepada kami. Kau Allah yang begitu setia menepati janji-Mu dalam hidup kami. Kau tidak pernah melupakan apa yang pernah Kau rancangkan untuk setiap kami Tuhan. Dan oleh sebab itu kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh tetap beribadah sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Semua karena penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, di minggu pertama di tahun ini, kami mau belajar untuk melihat apa yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diingatkan untuk belajar setia seperti Engkau telah setia kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami. Inilah setiap hati dan waktu yang kami sediakan bagi Engkau, kayak persembahkan di hadapan Engkau. Dan biarlah boleh kami pakai untuk mendengar, memperhatikan setiap hal yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, pimpin setiap kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya boleh kami menerimanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara tema kita adalah tentang panggilan dalam melayani. Ya, mari kita membuka dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Ya, saya mengajak setiap kita membaca Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang mungkin tidak terlalu kita sadari dalam ayat ini, yaitu bahwa panggilan melayani adalah suatu panggilan. Di ayat ini dijelaskan bahwa setiap kita dipanggil untuk merdeka. Panggil untuk merdeka. Saya tertarik dengan kata dipanggil yang dicatat di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kalimatnya, kamu telah dipanggil untuk merdeka, artinya ada satu ajakan. Saya lebih senang menggunakan kata dipanggil itu dengan kata diundang. Tapi untuk memahami arti kata diundang itu mungkin saya perlu menggambarkan secara singkat karya keselamatan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa,
Ya, Allah sudah langsung memberikan satu janji akan ada seorang turunan perempuan yang lahir dari seorang perempuan dan dia lahir untuk meremukan kepala ular. Bapak Ibu ingat ayat itu ya. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung ada janji yang Allah berikan bagi kita. Dan janji itu ternyata menunjuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tapi sebelum genap waktunya untuk lahir juru selamat, untuk lahir Tuhan Yesus, Allah memberikan banyak sekali cara, tata, peraturan dan sebagainya. Ya, kita melihat bagaimana Allah mengajarkan manusia untuk memberi persembahan itu seperti apa. Kemudian Allah memberikan cara untuk tata beribadah itu seperti apa, datang ke bait Allah itu seperti apa. Kemudian Tuhan Allah memberikan peraturan-peraturan yang kemudian ketika di zamannya Musa muncullah 10 perintah Allah yang kita kenal. Tetapi ketika kita melihat sejarahnya lewat firman Tuhan, kita tahu bahwa kenyataannya manusia tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Tapi bukan Tuhan yang salah. Ya, bukan berarti Tuhan sedang menguji coba kemudian Tuhan salah. Ya, kita yang salah. Jelas bukan human errornya bukan ada di Tuhan Allah, tetapi ada pada kita. Kita ternyata tidak sanggup mengikuti segala sesuatunya. Padahal semua hal yang Tuhan Allah berikan itu menjadi suatu perjanjian. Apabila kita melakukannya, maka kita beroleh kasih karunia, kita beroleh pembenaran di hadapan Allah. Seperti yang kita lihat pada Nuh misalnya. Ya, Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Allah karena hidupnya begitu saleh. Ketika bulan yang lalu kita belajar tentang Simeon. Simeon juga hidupnya begitu kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu ia beroleh pembenaran, ia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian kenapa ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena ada perjanjian yang diperbarui. Ada perjanjian yang diperbarui oleh karena manusia tidak sanggup mengikuti segala sesuatunya. Dan Tuhan sudah menyediakan itu sejak lama. Ya, perjanjian baru itu sudah Tuhan sediakan dan ketika waktunya sudah genap, lahirlah juru selamat. Ya. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itulah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dialah yang mempersiapkan dan mengerjakan segala karya keselamatan sampai tuntas di kayu salib. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, barang siapa mengakui dia sebagai juru selamat, maka akan beroleh keselamatan. Ya. Jadi peristiwanya bukanlah ketika Tuhan Yesus selesai menyerahkan nyawanya, kemudian bangkit, kemudian semua orang langsung selamat. Jadi kalau saya gambarkan seperti Tuhan Allah sedang mempersiapkan satu pesta di mana kita bisa menikmati sukacita dan segala berkat. Tetapi ketika pesta itu selesai disiapkan, tidak langsung tiba-tiba semua manusia berdosa masuk dalam pesta itu. Ya, Tuhan persiapkan dulu pesta itu, Tuhan persiapkan dulu semua jamuan itu, kemudian Tuhan mengundang, mari kita masuk dalam pesta itu. Tuhan persiapkan keselamatan, Tuhan persiapkan kebebasan, Tuhan persiapkan kemerdekaan bagi setiap orang berdosa, tapi tidak semua orang langsung dengan secara ajaib masuk ke dalam sana. Tuhan mengundang kita. Oleh karena itu dikatakan kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk masuk dalam kebebasan. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam pesta yang Tuhan sediakan. Segala sukacita dan berkat yang kita bisa nikmati, kita dipanggil. Kita diundang masuk ke dalam sana. Oleh karena itu saya lebih suka menggunakan kata kita diundang untuk merdeka. Jadi Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak. Satu ajakan dari Sang Juru Selamat, ini sudah tersedia, mari kita masuk ke dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus sedang berhadapan dengan jemaat di Galatia, satu konflik menyebabkan Paulus harus menuliskan hal ini. Ya, dikatakan bahwa setiap orang yang sudah diundang merdeka, yang sudah dipanggil untuk merdeka, rupanya diperhadapkan dengan pilihan.
Begitu juga dengan setiap kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang yang merdeka, bebas, kita diperhadapkan dengan pilihan dan kita masih tetap bebas untuk memilih. Ya, pilihannya hanya dua. Ketika seseorang sudah diselamatkan, pilihannya hanya dua, yaitu apakah dia ingin kembali berdosa atau dia ingin berbalik kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Jadi ketika posisi kita sudah merdeka, pilihan kita adalah kembali kepada keberdosaan kita yang lama, atau kita berbalik menuju kepada orang yang memberi kita kebebasan tersebut. Kita di situ masih bebas untuk memilih. Ya. Tuhan tidak pernah mengambil kehendak kita, Tuhan tidak pernah mengambil kebebasan kita untuk ambil keputusan. Tuhan tidak pernah mengikat kita dengan satu ancaman, oleh karena aku telah menyelamatkan kamu, kamu harus arahnya ke sini. Tuhan tidak memberikan satu ancaman bahwa karena aku yang menyelamatkan, makanya kamu sekarang harus hidup bagi aku. Harus, pokoknya harus. Tuhan tidak pernah memberikan ancaman seperti itu. Tuhan masih memberikan kita kebebasan. Apa yang mau kita pilih setelah kita merdeka? Apakah kita mau tetap kembali lagi kepada keberdosaan? Atau kita mau berbalik dan menyadari bahwa saya seharusnya hidup untuk Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu. Ya, tidak seperti kita manusia, kadang-kadang kita kalau sudah menolong orang, kita kadang-kadang menuntut orang itu juga harus berbalas budi kepada kita. Ya, terkadang kita seperti itu. Tapi Tuhan tidak demikian. Kalaupun manusia tidak mau berbalas budi, Tuhan tidak memaksa. Oleh karena itu saya ulang, saya lebih suka pakai kata mengundang. Tuhan mengundang, Tuhan tidak paksa kita harus masuk ke dalam keselamatan itu. Tuhan tidak paksa kita harus masuk ke dalam pesta yang Tuhan sediakan itu. Tapi Tuhan mengundang, Tuhan mengajak. Dan kita masih tetap bebas memilih ketika kita sudah masuk di dalamnya. Dan Rasul Paulus mengingatkan setiap kita bahwa ada pilihan yang lebih bertanggung jawab, yaitu dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi Rasul Paulus sama, dia juga tidak memaksa, tapi Rasul Paulus menasihatkan bahwa alangkah baiknya kebebasan yang sudah kita terima bukan lagi kita pakai untuk kesempatan hidup dalam dosa. Jadi pada saat itu mungkin situasinya adalah beberapa orang menganggap ini adalah kesempatan di mana saya bisa terus berdosa. Ini adalah kesempatan bahwa saya masih bisa terus berdosa karena toh keselamatan itu sudah tersedia. Ya. Jadi pemikiran bahwa kebebasan dalam Tuhan artinya boleh bebas berdosa itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Bukan hanya pada kita manusia di zaman modern. Tapi sudah dari zaman dulu orang berpikir, oh karena sudah diselamatkan bisa bebas berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kita, dan inilah yang menjadi poin pertama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu adalah melayani adalah bentuk respon yang bertanggung jawab. Karena kita sudah dipanggil untuk merdeka Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bebas dan masih tetap bebas ambil keputusan, marilah kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu memakainya untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, melayani adalah bentuk kita punya respon yang bertanggung jawab. Di luar sana begitu banyak orang yang memiliki respon yang tidak bertanggung jawab. Begitu banyak orang yang mengerti bahwa mereka menerima keselamatan, bahwa mereka sudah dijamin keselamatannya di dalam Tuhan Yesus, tetapi tidak mengambil respon yang bertanggung jawab. Sebab kenyataannya kita tetap bebas. Ya. Kita mau kasih respon seperti apa, Tuhan tidak memaksa. Kita mau meresponi bagaimana, gereja tidak memaksa. Hamba-hamba Tuhan, para pengurus yang ada, para aktivis yang ada tidak memaksa siapapun untuk harus, pokoknya harus bertanggung jawab atas kebebasan itu. Tapi inilah nasihat firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita punya pilihan apakah kita mau menjadi orang yang
memanfaatkan kesempatan itu untuk berdosa lagi, atau kita mau manfaatkan kebebasan ini untuk saya mau jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya mau melayani. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, terambil dalam ayatnya yang berikutnya, Galatia 5 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa dengan kita mengambil langkah yang bertanggung jawab, dengan kita merespon untuk melayani sebagai bentuk tanggung jawab, kita sesungguhnya sedang melakukan satu perintah yang paling besar. Satu peraturan yang dikatakan terutama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, kita ingat peraturan yang terutama ya, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi ketika kita sedang ambil respon yang bertanggung jawab, yaitu adalah melayani, kita sebetulnya sedang melakukan ini. Kita sebetulnya sedang melakukan peraturan yang terutama. Kalau memang setiap kita merasa bahwa mengasihi sesama adalah hal yang terutama, kalau kita semua merasa bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengikuti segala peraturan-peraturan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Galatia, kalau memang ingin menyenangkan Tuhan dengan mengikuti aturan, lakukanlah ini. Karena ini peraturan yang terutama. Caranya gimana? Gampang, melayani. Ya, mungkin pada saat itu jemaat masih dipusingkan dengan peraturan-peraturan yang membuat mereka bingung. Ya, sebab situasi di orang-orang di jemaat Galatia ini, mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh jemaat Yahudi. Kemudian mereka berkata, kalian yang non-Yahudi harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kalau memang peraturan-peraturan itu ingin dilakukan demi menyenangkan hati Tuhan, lakukan saja yang terutama, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan demikian juga sebetulnya dengan setiap kita. Mungkin kalau kita mau meneliti semua peraturan-peraturan yang ada dalam firman Tuhan, begitu banyak. Gak bisa kita lakukan dengan sempurna. Kita akan sama saja dengan orang-orang di zaman perjanjian lama yang kemudian tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Oleh sebab itu, kalau memang kita mau menyenangkan Tuhan dengan mengikuti peraturan, kenapa tidak kita lakukan saja mulai dari melayani? Sebab dengan melayani, Rasul Paulus katakan, kita sudah melakukan hukum yang terutama itu. Karena dikatakan sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Ya, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, dengan mengambil langkah untuk melayani, dengan mengambil respon bertanggung jawab dengan cara melayani, itu adalah hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hal yang paling mudah ya, bisa dikatakan itu adalah langkah yang paling dasar untuk kita boleh belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, poin yang kedua adalah melayani adalah satu panggilan untuk mengasihi dan menjadikan gereja sebagai shelter. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat pada tahun yang lalu, sekitar bulan Agustus kalau saya tidak salah, gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri satu acara yang bernama Vision Night. Dan di sana disampaikan ada satu, katakanlah satu moto gitu ya, yang akan menjadi moto kita selama beberapa waktu ke depan, yaitu tentang shelter. Itu akan menjadi warna dalam kita mengerjakan segala sesuatunya di gereja ini, tentang shelter. Bagaimana kita akan menghadirkan suasana shelter itu di dalam gereja, dan itu bisa dimulai dengan melayani. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat pada waktu itu disampaikan satu ilustrasi tentang bagaimana itu shelter di zaman dahulu
ketika manusia masih berlindung di dalam gua. Ya, kalau kita membayangkan pelajaran atau mungkin kita pernah menonton satu film tentang manusia purba, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berburu, kemudian hasil buruannya dibawa ke dalam gua, dijadikan makanan, diolah menjadi makanan. Kemudian selain mengolah makanan, di dalam gua juga orang mempersiapkan senjata untuk besoknya boleh berburu lagi. Dan mereka juga mungkin berunding di sana bagaimana supaya besok hasil buruannya bisa lebih baik dan segala-galanya. Mungkin kemudian di zaman modern shelter bukan lagi di dalam goa. Shelter kalau di zaman perang mungkin semacam ruangan di bawah tanah di mana orang juga masih tetap memikirkan senjatanya, memikirkan bagaimana mengelola makanannya, bagaimana mengelola sumber daya manusianya, memberdayakan sesama tentara misalnya. Saya kira itulah yang seharusnya menjadi suasana di dalam gereja. Dan itu hanya bisa tercipta kalau kita saling melayani. Kalau kita mau ambil langkah untuk melayani, bagaimana setiap masing-masing orang dengan kemampuannya masing-masing. Kalau memang pada zaman purba itu, kalau memang mereka memahami yang ini pandainya mengelola makanan, silakan mengelola makanan. Yang ini pandainya berburu, silakan jadilah satu kelompok untuk berburu. Yang ini pandai menyiapkan senjata, silakan menyiapkan senjata. Demikian juga dengan kita. Untuk menghadirkan suasana shelter itu di dalam gereja. Barang siapa pandai berburu, barang siapa pandai mencari jiwa, carilah jiwa. Barang siapa pandai menyambut tamu, jemaat yang baru, lakukanlah itu. Barang siapa pandai dalam mempersiapkan tata ibadah, worship leader, singer, pemain musik, multimedia dan sebagainya, lakukanlah itu. Barang siapa pandai dalam hal-hal tertentu, mari lakukan itu untuk bisa saling melayani. Karena hanya dengan melayani itulah suasana shelter itu akan tercipta dalam gereja. Dan itulah yang kita butuhkan. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan bergereja. Kalau hari ini kita memilih untuk enggak melayani, maka suasana shelter itu enggak tercipta. Kalau pada zaman dahulu itu, pada ilustrasi manusia di dalam goa, kalau semua orang memilih untuk maunya makan, maka siapa yang akan pergi berburu, siapa yang akan mengelola makanan, siapa yang menyiapkan senjatanya, semua maunya makan. Tapi kalau semua mau melayani, ya sudah karena kelompok ini pandai berburu, pergi. Karena kelompok ini pandai mengelola makanan, dia yang mempersiapkan. Karena kelompok ini pandai membuat senjata, dia yang siapkan. Demikian juga dengan kita. Kalau semua orang maunya hanya menikmati suasana ibadah, maka siapa yang mempersiapkan ibadah? Kalau semua orang hanya maunya menikmati apa yang ada di dalam gereja, maka siapa yang keluar untuk mencari jiwa? Ya, oleh karena itu, mengambil langkah untuk melayani dalam kebebasan kita untuk memilih. Mengambil langkah melayani adalah hal yang dapat menciptakan suasana shelter dalam gereja. Ya, mari jadikan gereja ini sebagai tempat di mana kita bisa merasakan suasana kasih itu. Dan itu hanya tercipta kalau kita mau ambil langkah untuk mau melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Kembali saya ulang, poin yang pertama tadi adalah melayani adalah satu respon kita yang bertanggung jawab. Di mana di luar sana banyak respon yang bisa kita pilih, tetapi ada satu respon yang bisa kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu adalah melayani. Dan yang kedua, melayanilah supaya gereja kita menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak semuanya akan makan. Ada waktunya mempersiapkan makan, ada waktunya makan. Ada waktunya mempersiapkan ibadah dan menikmati ibadah. Ada waktunya kita melayani, ada waktunya kita dilayani. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama merenungkan, sudahkah saya mengambil langkah untuk melayani? Dari sejak saya menerima juru selamat, dari sejak saya menerima Yesus sebagai juru selamat,
Sudahkah saya merespon kebebasan yang Tuhan kasih dengan bertanggung jawab? Sudahkah saya bertanggung jawab selama ini untuk boleh membangun suasana yang bisa dinikmati semua orang di gereja? Mungkin kedepannya bukan hanya di gereja, mungkin di keluarga kita, mungkin di tempat kerja kita. Sudahkah kita menjadi orang yang mau melayani sehingga keluarga kita dapat menikmati kasih itu? Sudahkah saya menjadi orang yang mau melayani di tempat kerja sehingga sesama rekan kerja bisa menikmati kasih itu? Sudahkah saya selama beribadah di gereja mengambil langkah untuk melayani sehingga sesama saudara seiman saya merasakan kasih itu? Kasih yang diperuntukkan bagi sesama, yang dilakukan seperti kepada diri sendiri. Sudahkah orang-orang terdekat saya merasakan kasih itu? Kalau hati kita berkata belum, maka belum terlambat untuk ambil langkah itu bagi setiap kita. Kalau hati kita berkata sudah, maka mari kita tetap pertahankan semangat itu. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena hamba-Mu Rasul Paulus, kami boleh disadarkan pada pagi hari ini, bahwa setiap kami yang terpanggil untuk merdeka, kami pun terpanggil untuk melayani. Setiap kami yang telah Engkau undang untuk masuk dalam kehidupan yang bebas, kami pun diundang untuk melakukan yang lebih baik lagi, untuk melayani sesama kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu murah hati kepada kami. Engkau mengajak kami yang begitu hina oleh karena dosa, untuk masuk ke dalam hidup yang kudus, di mana segala sukacita dan segala berkat boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang mau membawa kami masuk ke dalam keselamatan itu. Terima kasih untuk pendamaian yang Kau kerjakan antara kami dengan Tuhan Allah. Dan kami mau Bapa mempergunakan anugerah keselamatan ini untuk menghadirkan kasih-Mu di dunia ini. Untuk membawa kehangatan kasih-Mu di dunia ini. Di mana mungkin waktu-waktu ke depan kasih akan menjadi semakin dingin, kasih akan menjadi semakin merosot. Oleh karena itu Bapa, kami meminta hikmat-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mau mengasihi sesama kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mau melayani. Ajar kami Tuhan untuk mau saling peduli. Sehingga ketika kasih di dunia ini semakin dingin, kami boleh menghidupkannya kembali. Sehingga ketika dunia tidak merasakan kasih, kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk membawa kasih itu. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kami, inilah seluruh hidup kami Bapa. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat melayani lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Segala keputusan dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua akan bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mengingatkan kami lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berdoa bagi saudara Rio yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang akan memakai kehidupannya lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi terang-Mu, dia boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman dan sudah diingatkan untuk melayani. Kami juga boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami boleh belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang akan menyertai, memimpin segala perkembangan, segala pertumbuhan di gereja ini kami serahkan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan hikmat kepada PJS Gembala, kepada hamba Tuhan, kepada aktivis, kepada para diaken, kepada para pelayan. Mari Tuhan yang akan menolong biar kami boleh saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, memikirkan segala sesuatu yang terbaik dan melakukan bagian kami masing-masing dengan baik juga, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang menghadapi permasalahan. Engkau Allah yang menjadi sumber jalan keluar bagi setiap mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, mari Tuhan Yesus juga yang akan menjamah. Kami tahu Engkau Allah sudah menanggung segala sakit penyakit kami, dan kami akan memperoleh kemenangan, kami akan memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang akan menyertai bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin juga sedang bergumul di dalam ekonomi, di dalam mencari pekerjaan. Tuhan Engkau Allah yang menjadi sumber jalan keluar bagi setiap kami. Berdoa juga bagi jemaat-Mu di minggu depan yang mungkin berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati dan menolong dengan bertambahnya usia. Cinta kasih kepada Tuhan juga boleh semakin bertambah. Berdoa bagi bangsa dan negara kami juga Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pemimpin di atas bangsa ini. Tuhan juga yang akan menyertai bagi setiap pemimpin dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka, supaya mereka boleh memikirkan segala sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu. Kami menaikkan setiap doa kami hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dalam ibadah ini. Kami bersama-sama datang bersehati dalam ibadah. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah ini kami membawa pulang sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu juga akan Kau curahkan atas kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus.